kalau untuk saat ini saya tinggal di daerah Sembotan, Kasihan Bandung. Nah, saya ini dari kecilnya itu memang suka sering pingsan, sering kalau misalkan dari kecil itu kalau misalkan kepergian ke tempat rawan-rawan itu suka pernah lihat kayak ada apa gitu. Emang dari kecilnya saya suka kayak gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil kan namanya juga anak kecil, mungkin orang tua nganggapnya oh itu mungkin biasa kelebihan gitu, tapi ya udah. Nah lama-lama sudah besar sering saya ngerasain aneh di dalam diri saya, tapi ya saya juga nggak pernah kepikiran gimana gitu. Nah setelah nikah sama suami saya dari tahun 2008 itu, terus saya hamil. Terus di hamil itu sering saya didatangin kayak kakek-kakek sering kerasukan. Kadang itu yang datang itu sering bilang menyatakan bahwa saya adalah leluhur kamu, saya nenek moyang kamu untuk selalu membimbing kamu. Tapi kan saya datang ya udahlah, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak dirokan ya udah. Terus saya sempat juga tanya sama ibu sama mama saya itu apakah ini benar apa enggak gitu. Tapi kan ibu saya kan juga awam, nggak tahu ilmu, nggak tahu agama, nggak tahu dasar-dasarnya itu. Jadi mungkin iya itu nenek moyang dari leluhur kita ya udah. Nah lama-lama udah singkat kesini-sini, saya kan awalnya itu saya emang pendiam, nggak pernah banyak berkomunikasi sama orang, nggak pernah, saya pendiam orangnya. Tapi semenjak saya nikah itu saya ikhtiar, ya namanya juga kita suami istri ya, bapak kerja bareng-bareng, usaha bareng-bareng. Nah di situ saya banyak berkomunikasi sama teman, banyak ini sharing ini. Nah udah saya terkenal, udah banyak yang kenal sama saya. Nah di situ saya sering diajakin kerjasama sama orang itu dari bangku juga banyak yang ada beberapa. Tapi saya kayak daya tarik saya itu, udah saya mau ambisi banget lah ambisi. Jadi urusan akhirat itu belakangan, udah ambisi. Nah suami saya sering ngasih tahu saya, kamu udah hati-hati mau ini, jangan sampai kamu terus-terusan ini. Tapi saya nih ya udahlah, ada spesial penting terus saya punya uang lah gitu kan. Nah lama-lama udah kesini. Nah pertama itu saya kok transaksi ke orang ada yang minta saya mau transaksi, mau transfer ke ini, ya udah pakai uang saya merasa udah punya uang sendiri kan. Ya udah saya pakai uang saya sendiri dulu. Nah ya udah enggak, pakai uang saya aja, besok saya akan ke pasar, saya akan nagih. Nah posisi saya udah bilang gitu sama mereka, saya dibikin sakit di rumah, suami sakit, anak sakit, saya juga sakitnya itu aneh, sakit perut, kayak iris-iris silet gitu, itu semua anak-anak juga sakit. Nah dalam kondisi saya sakit, saya otomatis kan ekonomi saya udah menurun kan, otomatis saya mau nagih uang yang ada di luar. Siang-siang itu sekitar jam, saya kan sering nagih ke pasar itu sekitar jam 9. Nagih ke pasar, saya ternyata pas udah ditagih ke orang-orang itu nol besar, jadi uang udah ditagih sama saya kemarin. Lagi padahal saya posisi di rumah lagi sakit, sampai saya ya kok uang kita udah pada ditagih. Ya saya katanya ditagih sama kamu, ditagih sama aku, sedangkan posisi hari itu saya ada di rumah sakit semua. Sampai udahlah, saya udah stres lah, udah bingung mau kemana. Saya berobat, pernah itu saya berobat ke cari rupiah, terus darah tanda. Ya udah saya di rupiah, di situ udah makan rupiah. Emang saya itu disitu pingsan, muntah-muntah waktu di rupiah itu. Ya udahlah, pikir saya udah sehat, udah normal lagi lah ibaratkan saya. Ya udahlah ya, kalau udah kayak gini mungkin nasib saya rezeki ada di depan lah ibaratkan itu. Saya nggak kepikiran apa-apa. Nah kemarin kejadiannya sama orang lain. Saya kan ada kerjasama sama orang, dimodalin saya itu sama orang. Suami ini udah wanti-wanti sama saya, bilang, nih mendingan kamu nggak usah aja, nanti takut kejadian kayak
tadi itu ternyata kejadian lagi, uang udah ditagih sama saya, udah diambilin semua, udah lunasin, ada yang sisa berapa udah lunasin. Teh, aku udah lunas ya kemarin, udah bayar ke kamu. Sedangkan saya nggak terima, saya posisi masih di rumah sama suami. Malahan kaki saya sakit, ini nggak bisa jalan, seminggu itu saya nggak bisa jalan, jadi saya posisi di rumah. Saya udah bingung, saya kayak orang linglung pulang dari pasar jam 5 sore itu nyampe rumah, ditanya suami, "Nih kamu kenapa?" Saya bingung mau ngomong gimana, nggak ngomong yang gimana. Sampai saya bilang, ya ternyata kejadian dulu terulang lagi. Sekarang uang orang lain diambil sama yang menyerupai Umi. Jadi Umi mau gimana? Ini uang orang, sedangkan kita nggak pernah pakai sesuatu. Walaupun kita nagih, tapi setiap sore itu uangnya selalu dikasih ke orangnya. Belum pernah saya megang tagih. Yang nagih wajahnya seperti mana? Iya, seperti saya. Jadi kan mereka itu yang di lapangan itu orang yang punya uangnya itu nanti udah dibayar loh sama teteh, udah saya udah nggak ada urusan, udah semua. Sedangkan saya posisi kaki sakit nggak bisa jalan gitu. Nah di situ ya Allah ya Rabbi, sempat saya itu berobat ke orang lain. Pas kemarin itu suami saya lihat YouTube bahwa ada pengobatan Pak Kiai Hajanya gitu. Terus suami saya bilang, gimana kalau berobat ke sini? Ya soalnya ini banyak yang ini. Tapi saya nolak, kayak abot gitu loh saya. Enggak lah, enggak apa-apa ya. Udah tahu kan kejadian kayak gini, ngapain berobat lagi? Saya sempat bilang gitu, tapi saya, lah kok bisa kayak gini? Ya udah ya, berangkat aja. Nah minggu pertama saya berangkat ke Pak Ustadz di sini, saya beli obat sama buat kaki itu. Terus saya pulang ke rumah. Waktu dikasih obat bobo itu dan presiden itu terasa panas, terus terasa kayak gini loh Pak, pakai. Terus kakinya kayak kalau tempat cucian kalau mau diperas itu loh, terasa kayak gitu, kayak diperas. Terus ini bengkak. Terus suami saya sampai bilang, ya kok kaki saya kok merah, kayak ada tapak yang dicengkok gitu, pegangan tangan kaki saya ini. Kok ya tapi kok merah bengkak kayak gini, kenapa ya? Terus saya dikasih obat itu sampai habis itu, ya alhamdulillah ada. Tapi setiap itu saya selalu kepanasan karena suami saya sering wirid yang dari Pak Kiai sering diamalin sama suami saya, sama saya juga. Terus saya puasa Senin Kamis, dan saya pengen sehat dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Terus minggu yang kedua saya menyusuri lagi, karena ekonomi nggak punya uang saya buat beli jamu. Terus kalau mau ke Pak Ustadz harus ada uang buat beli jamu. Uang dari mana? Kita udah nggak punya uang, makan aja kita susah. Sampai ada konaan di rumah, konaan saya sampai bilang, ya udah ini uang aku aja dibawa buat berobat, yang penting bibi sehat. Alhamdulillah kesini lagi. Terus saya minum lagi obat itu sama minum itu ternyata pingsan saya malamnya, nggak minum sampai berapa jam itu Pak. Mungkin dikira orang lain mungkin kayak Usman mau meninggal gitu loh. Anak-anak udah nangis, tapi ya karena suami saya yang selalu ngajarin saya, yang selalu tegar, selalu ngasih doa yang dari pagi hari dulu selalu diamalin. Ya alhamdulillah saya bangun lagi. Kemarin terakhir saya beli jamu, ternyata perut saya itu kayak dirames-rames sampai keluar darah, kayak mau lahiran, keluar darah itu kayak mau kalau kita mau lahiran itu loh, kayak pecah ketuban sama darah keluar terus sampai penuh, sampai saya mau ke sini lagi nggak bisa, soalnya kan posisi saya kaki belum sehat, jadi saya keluar darah. Sampai ponakan saya, waduh Bi, kok kayak gini, gimana kalau seandainya darah bibis habis gini-gini, udah kayak mau lahiran darah keluar sampai habis samping selendang gitu lah. Udah pas sempat saya WA ke nomor Pak Kiai sampai bilang, Mas ini gimana, sampai saya habis minum obat jamu ini ternyata saya keluar ada reaksinya ini gimana. Nah Masnya kan bilang ada, oh itu mungkin pendarahan, udah kalau bisa diberhentiin dulu, takut kenapa-napa. Jadi kan saya berhenti dulu, disitu udah takut saya, karena kan belum menghubungi konfirmasi
udahlah kalau kayak gini berhenti dulu minum jamunya. Soalnya saya takut juga kan, suami takut aku kehabisan dana nanti ada apa-apa kan saya repot juga. Terus saya kan udah nggak punya dana. Nah di situ diberhentiin itu berhenti, darahku itu berhenti, nggak keluar lagi. Kan saya aneh, kok bisa kayak gini? Ya udah berhenti saya. Terus kemarin ke Pak Kiai lagi, terus Pak Kiai bilang udah dilanjutin lagi minum jamunya. Ya udah kemarin itu saya lanjut. Ternyata yang darah yang kayak itu udah nggak cuma sedikit. Jadi setiap mau minum itu keluar kayak darah kental, kayak sebentuk api itu loh, Bu. Kayak bentuk api itu loh, keluar terus kalau kencing mesti keluarin itu. Sampai saya sama suami, ya ini loh kayak gini loh sekarang darahnya keluarnya, tapi enggak kayak kemarin. Tapi saya terus minum obat. Terus saya sampai ya Allah, kalau memang ini perilaku saya, dosa saya gitu loh. Saya selalu kalau memang ini perilaku saya, dosa saya, mungkin kan kita berucap kan kita nggak tahu, mungkin saya bisa menyakitin orang atau gimana. Mohon dimaafkan gitu loh kesalahan saya yang nggak terasa maupun yang disengaja. Terus saya terus istighfar sholat itu minta ampunan sama Allah. Ya Allah, seandainya ini hukuman lah ibaratkan buat saya, buat keluarga saya, mohon diringankan, cepat dibubarkan lah penyakitnya itu, cepat disembuhkan gitu loh. Sampai saya sholat terus ya Allah, ya alhamdulillah ini udah berangsur-angsur sedikit udah nggak ada yang darah itu udah nggak ada, udah sedikit udah alhamdulillah membaik. Nah rencana saya itu makanya sama terus didorong minta doanya terus, saya minta ininya terus sama Pak Kiai. Alhamdulillah udah jalan, udah normal. Alhamdulillah udah sehat, udah terasa. Kalau masalah gangguannya alhamdulillah udah nggak ada terasa tangan saya aja sekarang udah normal. Kalau kemarin tangan saya itu kayak bengkak, kayak kuning keras, tapi sekarang alhamdulillah tangan saya udah lemes. Alhamdulillah, makanya saya makasih banyak sama Pak Haji ya udah mau membantu saya, mendoakan saya sekeluarga. Moga-moga Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya lancar, semuanya bisa silaturahmi saya kesini tidak akan pernah lupa saya sama Pak Kiai. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah mungkin saya bisa berdiri di sini karena Pak Kiai juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses itu panjang ya. Jadi yang masalah uang di pasar diambil, wajahnya melupai, mbaknya menyerupai suaminya. Bahkan di dalam mau menambahkan bahkan di dalam ATM pun uang itu lagi. Baru aja yang transfer saya dari Tasik nggak nyampe. Yang kemarin aja saya punya rumah dari yang punya rumah waktu diambil kemarin kemarin pas mau ditarik ke sana kan mas sudah ngambil ke rumah. Saya demi Allah Rasulullah nggak pernah ke rumah. Udah berapa juta saya. Terus minta transfer. Itu 100 juta. Masukin ke rekening kita cuma loading. Terus berhasil Pak, duitnya di buku nggak ada. Sampai ke ATM pertama kesini ke Pak Kiai awal mau pulang ada sisa 700 untuk kita ambil awal pertama sebelum minum jamu yang itu. Pas dicek ke ATM pas dilihat 54.000 kayak yang Ini kan namanya gangguan jin, gangguan sesuatu yang tidak kelihatan, gangguan gaib yang namanya. Sampai bisa ngambil uang di ATM, juga bisa terambil ngambil uang di orang, kadarnya pinjem suami pinjem ini juga bisa mengambil. Nah singkat cerita, karena dia yakin tidak pengobatan Pak Yahya sekarang sudah bisa jalan, ya perut yang seperti diiris-iris, yang kayak silet diiris-iris, kayak diiris-iris, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah, hutang ya, sampai kalian bisa sembuh, besar kaki sudah bisa berjalan. Nah, terus ini minta doa restu, insya Allah berapa hari lagi? Ya maunya mudah-mudahan cepat. Ya, bulan depan
depan mau ke Qatar. Mau kerja di Qatar, motivasi doanya ya. Semoga lancar, terus nanti dapat rezeki yang halal dan barokah, bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak yang makasih untuk bicara. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktu ini ada pertanyaan sedikit saja yang perlu dijawab ya. Waktu pertama Mas sama istrinya datang ke sini itu kan istri dengan kelihatan dan belum saja diam seperti orang marah. Itu kenapa? Pertanyaan saya itu saja. Takut. Takutnya kenapa? Intinya saya takut nggak mau sama Pak Kiai. Enggak mau sama Pak Yahya. Iya, nggak mau. Seperti benci itu ya saya. Iya, malas. Males itu. Kesini saya yang paksa. Hah? Saya yang paksa kesini dari rumah itu udah nggak mau, banyak alasan. Sekarang kenapa kok nggak mau? Karena Pak sudah trauma karena dulu sudah dirugiah sampai 2 kali. Terus apa namanya tuh ternyata belum juga sudah buta-buta tapi ternyata masih kambuh lagi gitu ya. Iya. Masih kambuh lagi, masih belum sembuh lah gitu ya. Mulainya juga setengah trauma barangkali ya. Orang paling juga seperti dulu sudah dirugiah sampai 2 kali udah buta-buta segala macam. Ternyata kok juga belum sembuh. Paling Paknya juga sama mungkin ya gitu. Iya, betul. Jadi Paknya dianggap penipu begitu. Enggak penipu, cuman saya ya udah nanti ujung-ujungnya gini lagi jadi ya udah males. Pas suami saya paksa, ayo kamu mau sembuh nggak, lihat anakmu udah gede-gede, masa kamu tega sama anakmu terus-terusan kayak gini, bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu dipaksa. Terus waktu mau berangkat itu kaki itu terasa kayak dicangkem, sakit, males saya ngegerakin kaki itu nggak mau. Itu ya. Makanya kan di sini waktu pertama kali datangku wajahnya seperti marah dengan saya, belum saja melihat saya semua. Kalau orang benci sangat benar kan? Iya betul. Ya, karena saya terasa waktu itu, diobati malah marah sama yang obati. Kecuali kalau saya minta uang itu lain lagi ya. Saya nipu itu beda lagi yang gitu kan. Selama itu pengobatan saya pernah diberikan uang kan? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Sampai sekarang sembuh juga belum pernah. Belum pernah. Ngasih juga enggak. Enggak. Iya. Terus itu yang kedua. Yang ketiga kalau pertanyaan lagi itu mau berangkat ke sini nggak punya uang jadi untuk beli obat kerja nggak ada jadi malas mau berangkat. Itu tadi ada kata-kata kayak gitu kalau nggak salah. Bukan saya mau ke pasir itu kemarin itu kendala akan mau beli obat, uang dari mana, kita nggak punya uang, saya bilang itu. Jadi ada ternyata setelah ke tempat Pak ya tidak harus membeli obat atau juga obati. itu enggak. Berarti tanpa membeli obat tetap diobati. Jadi pengobatan di tempat Pak ya pengobatannya gratis, terapinya gratis, doanya juga gratis, obatnya gratis. Insya Allah semuanya sekali gratis, tetap gratis. Terutama dong buat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi obatnya memang dijual itu pun bagi yang mampu ya, 1 bungkus dari Rp20.000 per botol Rp30.000 ya, itu hanya berlaku bagi yang mampu. Walaupun mampu nggak beli juga tidak apa-apa, tetap diobati karena niat kalian itu ibadah. Tertolong ikhlas lahir dan batin karena Allah tanpa pamrih harus. Sekarang nyuruh saya, pas saya itu datang kan sakit itu kan susah. Ini menjadi sembuh. Tapi kalau belum tentu sembuh dan diperas uangnya kan kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, sudah sakit menjadi lebih sakit kasihan. Jadi Pak tidak pernah minta-minta kepada Pak saya, hitungannya betul-betul di sini pengobatan gratis, terapi gratis, obat gratis dan semuanya gratis yang berarti sekali gratis tetap gratis. Tepuk tangan yang semuanya. Betul. Kita begitu ya, salaman dong. Ya, Mahmud Mawon saat ini masih senyum nih, senyumnya cantik sekali, membuat pria setengah mati. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Tong ting, itu untuk suaminya ya, juga betul. Nanti silakan.